Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang keenam, yaitu tasrif isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Kalau isim fa'il yang sudah kita pelajari kemarin itu artinya yang melakukan ataupun subjek dari sebuah fiil, pekerjaan ya. Adapun isim maf'ul ini yang dikenai pekerjaan atau objek ya, objek dari suatu fiil. Sesuai dengan namanya, ya, namanya isim maf'ul, ismul maf'ul. Maka wazannya juga seperti namanya, maf'ulun ya. Wazannya seperti namanya, yaitu maf'ulun. Bisa dilihat di sebelah paling kanan. Nah, ini wazan utamanya ketika mufrad ya, mufrad mudzakkar. Maf'ulun, maf'ulun, maf'ulun. Untuk tasrifnya sama persis dengan isim fa'il. Untuk imbuhan-imbuhan di belakangnya ya. Untuk perubahannya itu sama persis dengan isim fa'il. Jadi kalau isim fa'il kemarin sudah paham betul, belajar isim maf'ul, tasrifnya insya Allah lebih gampang. Ya bisa dilihat ya untuk tasrifnya. Kalau satu orang maf'ulun, dua orang maf'ulani, atau kalau iya ya maf'ulaini seperti itu. Kemudian tiga orang atau lebih mudzakkar maf'uluna atau pakai ya nun maf'ulina ya. Sudah saya kelompokkan ya. Yang tiga atas ini untuk yang mudzakkar, kemudian untuk yang tiga lagi yang bawah untuk yang muannas. Baik. Kemudian untuk yang muannas maf'ulatun dari mufradnya ditambah tak marbutoh seperti isim fa'il kemarin ya. Maf'ulatun, maf'ulatani ataupun kalau pakai ya nun maf'ulataini. Kemudian jamaknya tiga atau lebih maf'ulatun. Jadi kalau tasrif lengkapnya isim maf'ul, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Seperti itu. Insyaallah mudah ya. Contoh kita langsung praktek ya, supaya nanti kita banyak praktek. Nah, ini mansurun. Nah, mansurun kira-kira asal katanya apa? Siapa yang tahu? Fi'il madinya apa? Mansurun. Nah, bisa diperhatikan ya. Nasoro. Betul. Bisa diperhatikan karena wazan utamanya itu dari fiil kata dasar ya. Kata dasar dari fiil itu kan terdiri dari tiga huruf, fa, ain, sama lam. Nah, di sini di kata mansurun ada nun, sod, sama ro. Nah, berarti kata dasarnya nasoro, nasoro. Jadi mansurun itu isi maf'ul dari nasoro yang guru. Kemarin sudah dipelajari isim fa'ilnya ya. Nasoro, nasirun. Isim maf'ulnya mansurun. Imbuannya apa? Imbuan belakangnya itu sama persis dengan imbuan-imbuan yang ada di isim fa'il. Adapun imbuan yang lain ada dua huruf ya. Bisa diperhatikan di awal diimbuhkan mim berharokat fathah. Sehingga huruf pertama dari kata dasarnya kita rubah jadi sukun ya. Maaf. Kemudian setelah huruf ainil fiil ya, setelah huruf kedua dari kata dasar, setelah ainul fiilnya ada imbuhan waw berharokat sukun. Maf'ulun. Ya, ini imbuhan yang ada di isim maf'ul. Dari kata dasarnya ada imbuhan dua huruf, yaitu mim di awal sama waw setelah ainul fi'il. Setelah huruf kedua dari kata dasarnya. Dari kata nasoro diimbuhkan mim depannya, setelah sod dikasih waw. Harokatnya ngikutin wazan ya. Fathah, sukun, domah, sukun, domaten. Mansurun. Kalau di tasrif luhawinya ya, sesuai dengan
mudzakar muannas dan juga mufrad musanna jamaknya atau tunggal, ganda dan jamaknya, mansurun, mansuroni, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun, mansurun, mansuroni, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Selanjutnya contoh lain dari kata sa'ala. Ini dari yang kemarin kita ambil contoh kelanjutan dari yang kemarin. Sa'ala isim fa'ilnya sa'ilun. Bagaimana dengan isim maf'ulnya? Ya, dari sa'ala ditambah mim depannya. Asal katanya sa'ala. Di depan sin ditambahkan mim, kemudian setelah hamzah ditambah waw. Ta'ala jadi mas'ulun. Kenapa kok di sini hamzahnya berubah di atas waw? Nah, ini ada pembahasannya tersendiri ya, terkait dengan kaidah peletakan hamzah. Apakah hamzah ditulis di atas alif, ataukah di atas waw, ataukah di atas nabroh. Untuk tasrif lughawinya, mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Atau kalau mau ditambah ya nun boleh ya. Mas'ulun, mas'ulani, mas'ulaini, mas'uluna, mas'ulina, mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulataini, mas'ulatun. Kemudian contoh lain dari mahsubun. Ini dari kata dasarnya hasiba. Dari hasiba. Ditambah mim di depan, kemudian setelah huruf kedua, yaitu setelah sin ditambah waw, jadi mahsubun. Mahsubun, mahsubani, mahsubuna, mahsubatun, mahsubatani, mahsubatun. Nah, demikian untuk tasrif lughawi dari isim maf'ul ya dengan wazan maf'ulun. Akhwati fillah bisa diperhatikan di layar ya. Saya berikan contoh kata yang lain. Kalau mansurun tadi sudah. Nah, ini contoh kata yang lain. Mad'uwun. Ya, mad'uwun. Ini adalah isi maf'ul dari da'a yad'u. Ya, kemarin da'in ya, isim fa'il. Ini pembahasan kemarin. Da'a yad'u, isim fa'ilnya da'in. Nah, isim maf'ulnya mad'uwun. Ini karena apa? Karena memang alifnya ini adalah asalnya itu huruf waw. Maka dari itu keluarnya nanti jadi waw. Tapi kalau huruf alif ini ternyata iya, maka nanti keluarnya jadi iya. Contoh lain, rowa yarwi. Rowa yarwi. Isim fa'ilnya rowin. Seperti da'in ya, sama persis. Rowa yarwi rowin. Nah ini alif maksuro ini asal katanya itu adalah ya, maka nanti ketika isim maf'ul ya-nya keluar. Jadinya marwiyun ya. Karena ya marwiyun. Di sini ya-nya bertasydid seperti mad'uwun tadi. Contoh lain rodiya, ridho ya, artinya ridho. Rodiya yardo. Isim fa'ilnya seperti da'a yad'u da'in, rawa yarwi rawin, rodiya yardo rodin. Tapi untuk isim maf'ulnya seperti marwiyun, mardiyun, ya, mardiyun seperti itu. Mardiyun seperti marwiyun. Nah, ini karena untuk fiil-fiil yang semacam ini ya, huruf terakhirnya itu huruf illah, yaitu alif ataupun ya, ya ataupun ya, yang mana kita lihat ke asalnya. Dari mana kita tahu huruf asalnya? Dilihat ketika mudhari. Ketika mudhari. Da'a mudharinya yad'u. Nah, berarti alif ini adalah ganti dari waw. Rawa yarwi berarti alif ini ganti dari ya. Untuk tasrif luhawinya sama. Imbuhan belakangnya itu sama. Mad'uwun, mad'uwani, mad'uwuna, mad'uwatun, mad'uwatani, mad'uwatun. Kemudian contoh isim maf'ul dari fiil yang bertasdid. Kalau kemarin kita
Contohkan untuk isim fa'il, madda isim fa'ilnya madun ya, pakai mad di sini panjang. Madun. Di sini untuk isim maf'ul dari kata madda ini kan imbuhan di depannya ada mim, sama ya. Di sini ada imbuhan mim. Kemudian untuk huruf dalnya yang tadinya tasdid ya, yang tadinya bertasdid, sekarang kita keluarkan ya. Karena kenapa? Karena memang huruf bertasdid itu asalnya adalah dua huruf yang ditulis jadi satu. Maka ketika isim maf'ul huruf dalnya kita keluarkan. Mamdudun. Untuk tasrif lughawinya mamdudun, mamdudani, mamduduna, mamdudatun, mamdudatani, mamdudatun. Ya, demikian contoh lain dan juga bentuk lain yang mungkin agak berbeda dari yang dasar ya, seperti mansurun tadi. Contoh lain misalkan dari kata habba ya. Seperti madda tadi. Madda isim maf'ulnya mamdudun. Kalau dari habba mahbubun seperti itu ya. Mahbubun. Nah, yang lain kalau yang normal ini batasannya dari sini ya, batasannya dari sini. Selain itu insya Allah normal, nggak ada masalah. Takata maskutun tolaba matlubun kosoda maksudun maksud. Nah, maksud ini kata dalam bahasa Indonesia ada ya. Ternyata maksud itu dari bahasa Arab yang mana kata tersebut aslinya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari kosoda. Kosoda itu tujuan, maksud yang dituju, yang dimaksud, yang dituju. Nah, qabila makbul, makbul. Dakhala madkhul, jalasa majlus, qara'a makru'un, sami'a masmu'un, alima ma'lumun, maklum. Nah, ini udah jadi bahasa Indonesia ya, kata serapan maklum. Nah, itu isim maf'ul dari alima maklum. Mala'a mamlu'un. Arafa ma'ruf. Ma'ruf ini juga jadi serapan bahasa Indonesia. Mahkum, mahfud, maktub, madrub, mas'ul, marhum, maurud. Maurud. Mansur, maghsul, mamnu, mafruh, mahsub. Mahsub. Seperti itu. Demikian untuk pelajaran kali ini berkaitan dengan tasrif isim maf'ul, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan objek dari suatu fiil. Itu secara makna, tapi secara hukum di dalam kalimat atau di dalam jumlah tidak selalu menjadi objek. Ya. Di dalam kalimat atau jumlah nanti bisa saja isim maf'ul kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek. Ya, contoh, ja'a mansurun. Ya, orang yang ditolong sudah datang. Nah, di sini orang yang ditolong mansurun, kalau di dalam jumlah atau kalimat ini kedudukannya sebagai subjek. Jadi bedakan antara maknanya dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ya, isim fa'il demikian juga. Secara makna memang subjek, tapi di dalam kalimat bisa saja kedudukannya sebagai maf'ul.